'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Maka yang pertama kita lihat hasil dari jawaban responden mengenai kuesioner yang terdiri dari 15 pertanyaan dan 40 responden. Nah, setelah itu kita jadikan tabel di Excel. Jadi semua jawaban dan datanya sudah di Excel. Kita jumlahkan semua jawaban dengan rumus jumlah di atas. Terus kemudian kita seret ke bawah buat melihat jumlahnya. Setelah melihat jumlahnya, kita ke aplikasi SPSS. Nah, di aplikasi SPSS ini kita ke data view. Jangan lupa sebelumnya di copy dulu jawaban yang tadi semuanya dari 1 sampai 15 soal sampai totalnya juga. Terus kita klik data view, habis itu kita paste. Setelah paste, kita ke variable view. Dari variable view klik kanan di kolom name, terus habis itu di field-nya kita tulis VAR000, terus regisnya kita kasih X, terus regis all. Nah, setelah itu paling bawah yang X16 kita ganti dengan total. Untuk uji validitas, nah kita klik analyze. Setelah klik analyze, kita klik cumulate, terus bivalidate, habis itu CTRLA. Nah, habis itu klik semua ke variables, pindahin, terus versinya udah, tutorialnya udah, kita klik OK. Nah, setelah klik OK, inilah hasil dari uji validitas. Dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-15. Nah, dari sini karena kita respondennya mempunyai 40 responden, maka kita memiliki signifikan sendiri, yaitu nilainya 0,312. Nah, kalau hasilnya di bawah 0,312, maka hasil tersebut tidak valid. Nah, jika di atas 0,312, maka hasilnya valid. Oke guys, selanjutnya kita akan menguji reliability setelah tadi kita menguji validitas. Nah, ini untuk memperkuat ataupun mengecek kembali apakah data tersebut benar-benar valid atau tidak. Oke, kita langsung saja eksekusi datanya. Pertama kita analyze, lalu kita ke scale dan reliability analysis. Nah, dari X01 sampai X15 itu kita blok, lalu kita pindahkan ke items. Nah, lalu kita pencet statistik, terus kita akan conteng scale if item delete. Nah, jika sudah seperti ini kita pencet OK. Oke, kita bisa melihat datanya bahwasannya di situ pada reliability statistik itu memiliki hasil pada alpha 0,820, yang dimana ini di atas dari 0,50. Artinya end of item ini 15 ini artinya jumlah pertanyaan. Oke,
Pada case processing juga kita bisa melihat di situ dari N40 responden dan persenan itu 100, yang artinya data ini adalah reality ataupun benar, dan dapat kita simpulkan data yang sudah diolah ini adalah valid. Sebelumnya, uji normalitas adalah sebuah uji data statistik yang dimana kita mencari sebuah normalisasi sebuah data. Apakah data tersebut normal untuk diujikan atau tidak? Karena kita juga harus mempertimbangkan beberapa pertanyaan untuk menormalisasikan sebuah kuesioner untuk nantinya kita teliti lebih dalam. Nah, dalam uji normalitas ini akan ada 3 hasil. Yang pertama, itu ada hasil histogram yang harus berbentuk lonceng atau membentuk gunung. Yang kedua, itu ada hasil p-plot yang dimana membentuknya itu seperti garis atau garis biasa disebut garis diagonal ke kanan. Dan yang satu lagi itu ada 2 sampel KS. Nah, pada video ini akan menunjukkan sebuah data uji statistik yaitu uji normalitas. Baik guys, setelah kita melakukan uji validitas dan reliabilitas, kita langsung saja untuk menguji normalitas. Jadi di layar ini kita bisa lihat aku udah membuat sebuah data ataupun lebih mempersingkat data dari mentahan yang langsung tadi dari Excel ya. Ini masih lanjutan yang tadi, cuman aku sudah menghapus keseluruhan total dari pertanyaan-pertanyaan berikut, pertanyaan-pertanyaan yang skor setiap pertanyaannya, karena akan ada perubahan nih. Kita simak, oke? Nah, aku di sini bakal menguji normalitas data yang udah aku buat dan sudah aku kumpulkan. Langsung aja kita eksekusi dan kita lihat serta perhatikan baik-baik teman-teman. Oke, pertama-tama kita harus menjumlahkan setiap variabel yang ada. Nah, kayak aku kan pertanyaan 1 sampai 5 itu variabel X1, 6 sampai 10 itu variabel X2, dan sisanya itu variabel Y. Nah, setiap variabel itu kan memiliki skornya masing-masing di setiap nama. Nah, kita jumlahkan seperti itu. Oke, langsung caranya seperti ini. Kita tambah satu kolom dan kita tulis total X1. Nah, seperti ini. Lalu kita drag skor setiap nama dan kita drag menggunakan cara yang simpel, yaitu ada titik kotak di pinggir kanan agar langsung otomatis terdrag semua. Kita lakukan hal yang sama, tapi kita tandai dulu nih total ini dengan warna kuning biar terstruktur rapi dan terlihat. Nah, jika sudah, kita lakukan ini ke setiap variabel juga. Nah, variabel X2 sampai kotak 1, kita tulis total X2, lalu sama seperti tadi, kita kuningkan dulu, kita drag skor di satu nama. Jika sudah ada hasil, langsung kita drag ke bawah. Nah, sudah keluar hasilnya, kita lakukan kembali di hasil Y. Sama seperti yang tadi, kita kuningin, kita tulis total Y, kita drag satu nama untuk mendapatkan hasil satunya, sum, auto sum, dan kita drag ke bawah. Nah, jika sudah seperti ini, kita rapikan agar terorganisir secara rapi dan kita enak melihatnya dan gampang untuk mengerjakannya. Seperti itu. Oke, jika sudah, kita langsung aja ke SPSS, variable view, X1, kita tulis di name ini itu X1, X2, dan Y. Ini variabel kita ya. Nah, jika sudah, kita ke data view, dan jika sudah melihat seperti ini di atas, berarti namanya sudah benar, X1, X2, dan Y. Langsung kita copy paste total di setiap variabel. Pertama, aku copy paste yang X1 dulu, CTRL-C, lalu ke SPS, kita taruh di X1, karena ini total X1. Kita lakukan hal serupa di setiap variabelnya. Copy CTRL-C, pindahkan ke X2,
Lalu aku bakal mengcopy selanjutnya yaitu di variabel y. CTRL-C, pindahkan SLS, CTRL-V. Nah, jika sudah berbentuk seperti ini, kita langsung saja eksekusi menggunakan Analyze. Langsung kita klik Analyze dan kita lihat di situ ada banyak pilihan. Nah, kita gunakan regression, lalu kita akan klik linear. Oke, jika sudah keluar linear regression seperti ini, di situ ada dependent, independent, statistic, plot, save, option, style, dan yang lainnya. Nah, akan keluar seperti ini. Kita langsung saja eksekusi kembali. Yang pertama, Y itu kita pindah ke dependent, X1 itu ke independent, dan X2 ke independent. Jika sudah seperti ini, kita langsung ke statistik, dan kita centang deskriptif, qualitative diagnostic, Durban Watson, dan Case Face Diagnostica. Nah, screenshot, jangan lupa kita continue, lalu ke plots. Nah, pada di bagian plot ini kita akan pindahkan beberapa tulisan dari samping. Spread itu ke X, lalu spreadsheet itu ke Y. Kita contohin juga histogram dan normal probability plot. Continue, lalu ke save dan kita centang unstandardized. Nah, itu langsung aja kita centang. Setelah itu continue. Dan jika sudah seperti ini, kita langsung saja oke. Kita tunggu sebentar karena sedang dalam proses agar sebuah data normalnya itu keluar. Nah, sudah keluar. Lalu kita langsung scroll ke bawah melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil-hasil dari uji normalitas. Nah, uji normalitas itu dibagi menjadi 3 untuk melihat normalisasinya. Yang pertama, kita melihat histogram, dependent variable Y. Nah, yang ada di depan kita, ini bentuknya normal ya, karena berbentuk lonceng dan membentuk gunung. Nah, ini kita bisa lihat data histogram normal. Yang kedua adalah data p-plot, yang dimana ia harus berbentuk diagonal, miring ke kanan. Nah, kurang lebih seperti ini. Maka kita lihat p-plot jika seperti ini, berarti hasilnya normal. Nah, jika yang tadi aku jelaskan di awal, kita harus melihat hasil normalisasi ini ada 3, normalitas ini ada 3, histogram dan p-plot. Satunya lagi itu adalah hasil dari 2 k-sampel KS. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Kita langsung eksekusi. Di sini sudah ada res 1. Nah, kita langsung mencari data sampel KS tersebut. Langsung ke analyze, lalu ke scale, ke non-periodic test, lalu ke legacy dialog, dan one sample KS. Nah, pada kolom ini kita lihat seperti ini, dan kita akan pindahkan understated residual ataupun res 1 ini ke test variabel, lalu oke. Nah, jika sudah, kita lihat. Nah, pada uji one sample ini kita bisa melihat bahwasannya asimsiknya itu adalah 0,200, yang dimana ini melebihi dari 0,05. Artinya HO dari kuesioner ini diterima. Nah, karena asimsiknya ini aku 0,200 dan sedangkan hasil minimal dari asimsik itu adalah 0,05. Seperti itu. Selanjutnya yaitu uji multikolenialitas. Apa sih uji multikolenialitas itu? Yaitu ditunjukkan untuk melihat hubungan atau korelasi antara masing-masing variabel. Nah, di sini kita akan lihat uji multikolenialitasnya. Nah, syaratnya jika nilai toleran lebih dari 0,10 atau 0,100, maka
bahwa tidak terjadi multikolenialitas. Nah, di sini hasil dari variabel kami yaitu 0,716. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak terjadi multikolenialitasnya. Sedangkan pada statistik VIF itu nilai minimal ataupun alfanya itu harus di atas dari 0,100. Apabila di bawah 0,10 atau 0,100 maka terjadi multikolenialitas. Tapi pada data kami itu terdapat nilai 1395 yang dimana ini di atas dari 1,100. Berarti kita simpulkan dari collinearity, tolerance, dan statistik VIF ini memiliki data yang normal ataupun tidak terkena multikolenialitas. Oke, selanjutnya itu adalah uji heterokedestisitas, yang dimana pada uji ini adalah menentukan apakah sebuah data ataupun variabel ini memiliki signifikan yang sangat ataupun tidak gitu. Oke, langsung aja kita ke eksekusi bagaimana caranya uji heterokedestisitas. Baik teman-teman, kita langsung ke eksekusi uji hetero. Yang pertama, kita harus mengadakan residu terlebih dahulu agar kita bisa uji hetero. Nah, berikut caranya. Pertama, kita pencet analyze, kita transform, lalu computed variable. Nah, pada di sini di transform computed variable, pada target variable kita tulis res_1. Ingat menggunakan kapital ya. res_2, maaf. Setelah itu kita klik all, lalu ABS. Nah, kita pindahkan ke atas. Nah, yang di dalam kurung ini kita klik enter DZ ini dan kita masukkan. Setelah kata ABS kita tambah underscore dan kita ketik res. Ingat huruf juga harus kapital ya. Lalu jika sudah seperti itu kita klik OK. Ke output, lalu kita kembalikan lagi ke data SPSS. Sudah ada res 2. Nah, jika sudah ada res 2, kita langsung saja nih ke analyze, lalu ke regression dan linear. Kita langsung uji hetero. Jika sudah seperti ini, kita ganti Y menjadi res 2. Nah, jika sudah, lalu kita ke statistik. Yang tadi dicentang itu kita lepaskan centangnya. Tapi kita centang covariance matrix. Nah, jika sudah, kita langsung continue ke plots. Pada plots, histogram dan normal probability kita tidak centang. Dan tunggu, setelah itu kita save. Unstandnya tetap, itu tidak kita otak-atik dan oke. Nah, sudah keluar hasil dari uji hetero ini. Nah, kita scroll ke bawah. Kita lihat pada scatter plot dependent variable res 2 ini menunjukkan hasil bahwasannya titik-titik ini menyebar. Apa sih maksud dari titik-titik ini? Nah, jadi sebuah data menunjukkan apakah ia terkena heterokedestisitas itu kita bisa melihat pada scatter plot dan asimsiksimanya itu. Pada scatter plot ini menunjukkan bahwasannya titik-titik ini menyebar di antara angka 0. Kita bisa lihat di situ ada angka 0, lalu ia menyebar ke atas dan ke bawah. Itu artinya data ataupun kuesioner kita itu tidak terkena heterokedestisitas. Jadi data kita normal. Selanjutnya kita scroll ke atas. Kita lihat pada menu convention yang dimana asimsigmanya itu pada konstan aku 439, S1 nya 585 dan S2 nya ini 777. Artinya ini lebih tinggi daripada nilai alfa, yang dimana nilai alfa ini 0,05. Nah, ini sangat tinggi, yang bisa kita simpulkan bahwasannya kuesioner ini
antara X1 dan X2 memiliki signifikan terhadap penguasaan tata bahasa pembelajaran bahasa Arab. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu adalah uji autokorelasi pada asumsi klasik. Ini kami menggunakan cara manual. Nah, yang pertama itu adalah yang harus kita perhatikan nilai Darwin-Washington Law atau biasa disebut juga DW. Nah, pada model Sumari ini kita bisa melihat nilai DW itu ada 1833. Nah, lalu kita harus mencari DL dan DU-nya terlebih dahulu. DL dan DU itu ada pada tabel Darwin-Washington yang 5% ataupun yang 50% dengan responden lebih dari 40. Karena punya kita ini ada 40 responden, DL yang kita dapat itu ada 1,3908 dan DU-nya itu ada 16000. Nah, langsung saja kita masuk kepada rumusnya. Yang sudah kita ketahui bahwasanya DW itu ada 1833, DL ada 13908 dan DU ada 16000. Nah, lalu responden itu ada 40 dan K adalah variabel X. Nah, rumusnya adalah 4 kurang DU yaitu 4 kurang 16100. Oh iya, untuk DL, DU dan DW semuanya itu di belakang koma itu hanya ada 3 angka saja ya. Jadi angka yang terakhir itu angka keempat kita hapus. Dan DW ada 1833 dan hasil dari 4 kurang DU itu ada 2.400. Nah, selanjutnya syarat dari autokorelasi itu adalah A. Jika DW lebih kecil dari DL atau dari 4 kurang DU maka terdapat autokorelasi. Dan B. Jika DW terletak di antara DL dan 4 DU berarti tidak ada autokorelasi. Sedangkan C. Jika DW di antara DL dan DU atau di antara 4 DU maka tidak menghasilkan kuosioner yang pasti. Sedangkan pada hasilnya kita itu ada pada poin yang B. Jadi kesimpulannya X1 dan X2 ini memiliki signifikan terhadap pemahaman, tetapi tidak ada hubungan yang kuat terhadap keduanya. Maksudnya tidak ada kolerasi pada hubungan kedua variabel X1 dan X2 ini. Seperti itu. Oke, langsung aja kita ke uji yang terakhir yaitu uji niliniar berganda. Nah, pada uji di sini itu caranya hampir sama seperti uji normalitas, hanya sedikit perbedaan. Oke, kita langsung saja eksekusi. Oke, pertama-tama kita ke variabel view. Pada kolom name kita tulis variabel kita x1. Nah, lalu x2, lalu y. Nah, setelah itu pada desimal kita ubah 0 semua. 0, 0, Y, dan 0. Nah, pada label ini kita tulis sesuai sasaran kita. Karena aku di sini itu media dan gaya belajar terhadap pemahaman tata bahasa pendidikan bahasa Arab, maka aku menulisnya dengan judul X1 media digital, X2 itu gaya belajar, karena hubungan media digital dan gaya belajar dan Y-nya itu terhadap pemahaman tata bahasa mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Oke, aku sudah menulis begini, lalu kita ke data view, lalu kita mengcopy hasil setiap variabelnya seperti pada uji normalitas. Lalu kita drop ctrl C kembali dan kita paste di sini di SPSS. Lakukan hal serupa pada hasil variabel X2 dan hasil variabel X3.
Oke, sudah. Lalu kita lanjut pergi ke analyze dan regression serta linear. Nah, pada ini aku mau lagi kita taruh Y-nya itu di dependent atau pemahaman tata bahasanya, media digital atau X1 dan X2-nya itu di independent. Lalu jika sudah seperti ini kita pencet OK. Nah, kita bisa lihat hasilnya bahwasannya di sini asimsiknya itu adalah 0,02. Nah, 0,02 dan sedangkan pada alfa asimsik itu adalah 0,05. Jadi artinya HO ini ditolak. Yang kesimpulannya pemahaman gaya belajar dan media ini tidak memiliki signifikan yang sangat kuat terhadap tata pemahaman pembelajaran bahasa Arab. Seperti itu. When we walked in, I said I'm sorry.